Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya bismillah teman-teman. Alhamdulillah kita ketemu lagi ya di channel Sebastian Wahyu di episode ke-9 ya. Yang insya Allah kita akan membahas sesuatu yang lumayan menarik juga untuk kita perbincangkan. Dan teman-teman boleh komentar ketika mendengarkan video ini. Topik ini saya dapat dari Threads. Saat itu saya baca ada pertanyaan begini. Setelah menikah, sebaiknya uang itu dipegang oleh suami atau istri ya? Kemudian ada lagi yang nanya, dan bener gak sih uang suami itu akan menjadi uang istri sepenuhnya ketika mereka sudah menikah? Nah ini kan menarik untuk kita bahas. Pertama, saya mau bahas dulu terkait apakah benar uang suami adalah uangnya istri. Ini pertanyaan pertama yang ingin saya bahas dan nanti akan beruntut sampai ke pertanyaan pertama. Pertama gini teman-teman. Ada istilah namanya harta bawaan. Kita permudah aja istilahnya ya, harta bawaan. Apa sih harta bawaan? Harta bawaan adalah harta yang dimiliki oleh suami dan istri sebelum mereka menikah. Artinya harta ini sudah dia punya, baik suami atau istri, sebelum mereka berumah tangga. Apa aja isinya? Ya banyak. Bisa aja misalnya si perempuan punya warisan dari orang tuanya, atau hibah, hadiah. Kemudian yang paling gampang sih gaji ya. Mungkin gaji dari pekerjaan dia ketika masih jomblo. Itu namanya harta bawaan. Baik laki-laki maupun perempuan pasti punya harta bawaan sebelum dia menikah. Nah harta bawaan ini teman-teman, hukum asalnya nggak boleh diambil tanpa sepengetahuan atau izin pemiliknya. Jadi katakanlah nanti ketika menikah, si suami itu nggak boleh semerta-merta ngambil harta bawaan si istri tanpa si izin dari istrinya. Pun sebaliknya, itu hukumnya haram dan bahkan para ulama ada yang mengategorikan sebagai pencuri gitu. Karena ini harta yang sangkut pautnya nggak ada hubungannya dengan pembagian harta atau nafkah di rumah tangga. Itu namanya harta bawaan. Nah sekarang pertanyaannya, bener nggak kalau harta suami akan menjadi harta istri setelah mereka menikah? Jawabannya ya bener tapi nggak sepenuhnya bener. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, kapan sih harta suami itu berubah menjadi hartanya istri? Jawabannya ketika mereka menikah. Ketika mereka menikah, otomatis melekat hak dan kewajiban baik istri maupun suami. Nah, apa kewajiban suami? Kewajiban suami adalah memberikan nafkah dari harta miliknya pada istrinya. Disitulah mulai berlaku kewajiban suami memberikan nafkah kepada istrinya. Yang tadinya kepemilikan harta suami yang katakanlah 100% itu akan berubah, turun ketika dia sudah menikah. Kenapa? Karena ada nafkah, ada hak istri di dalam gaji si suami. Nangkap ya teman-teman ya. Jadi setelah suami nikah dengan perempuannya, dengan istrinya, maka harta suami nggak lagi sepenuhnya milik dia. Karena di sana melekat nafkah yang harus dia berikan kepada istri dan anaknya nanti. Mungkin intermezzo aja, beberapa ulama mengatakan bahwa nafkah ini baru melekat kewajibannya setelah mereka berakad ketika mahar sudah diberikan. Ada juga pendapat ulama yang mengatakan ketika si suami sudah berhubungan badan, maka nafkah mulai berlaku. Apapun itu teman-teman, terlepas dari perbedaan pendapat para ulama, teman-teman sudah paham ya bahwa gaji suami akan turun ke persentase kepemilikannya ketika dia sudah menikah. Kenapa ya? Karena ada nafkah yang harus dia berikan kepada istrinya. Mana dalilnya? Banyak. Teman-teman bisa cari di surat yang paling terkenal ya, surat An-Nisa ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa ibima faddalallahu ba'dahum, dan seterusnya. Bahwa dikatakan Allah berfirman, laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan dan diberikan kelebihan oleh Allah dan diwajibkan untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Atau mungkin di surat Al-Baqarah, di situ juga Al-Baqarah ayat 233, Allah menegaskan bahwa ketika
seorang ayah sudah punya anak, sudah punya istri, maka berkewajiban untuk memberikan pakaian dan nafkah seputar kehidupan anak dan istrinya. Atau mungkin juga ada hadis, bukan mungkin ya, pasti ini ya, hadis sahih yang dimana Rasulullah pernah ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, apakah hak kami apakah hak istri ketika dia sudah menjadi pasangan kami?" Maka Rasulullah menjawab bahwasanya, "Jika engkau makan, maka berilah ia makan. Jika engkau berpakaian, maka berilah ia pakaian. Dan jangan pernah memukulnya, jangan pernah menghinanya, dan seterusnya." Jadi ini jadi dalil, teman-teman. Jadi sebuah dalil bahwa nafkah adalah suatu yang wajib diberikan dari suami kepada istrinya. Dan sekaligus membantah bahwa yang memberikan nafkah bukan istrinya. Istri itu nggak pernah punya kewajiban memberikan nafkah kepada anak atau suaminya. Kalau dia suaminya menganggur dan nggak punya uang dan nafkahnya ditanggung oleh istrinya, selama istri nggak rela uang itu diberikan kepada suaminya, maka jatuhnya uang yang dia berikan itu adalah utang bagi suaminya. Jadi suami wajib nih, misalnya istri nalangin nafkah istrinya dan anaknya karena suami nganggur gitu, karena 3 bulan sebanyak 10 juta. Maka 10 juta itu hakikatnya jadi utang bagi suami kalau istri nggak rela dan nggak mengikhlaskannya gitu. Jadi ini sebuah dalil yang jelas bahwa suami wajib menafkahi istrinya. Nah, pertanyaan berikutnya, berapa sih besaran nafkah yang diberikan suami kepada istrinya? Ini ulama berbeda pendapat, teman-teman. Tapi pendapat yang paling tepat, bukan tepat sih, paling mayoritas, paling jumhur, paling terkenal adalah tergantung kesepakatan. Jadi nafkah yang paling utama, yang paling penting adalah nafkah yang disepakati bersama. Kapan kesepakatan ini dibuat? Nah, ini nasihat juga untuk teman-teman semua. Jangan teman-teman, perempuan terutama ya, baru mengetahui gaji suami setelah kalian menikah. Jangan. Diskusi berapa besaran nafkah, berapa gaji suami, itu sebaiknya didiskusikan sebelum menikah. Momen saat lamaran atau ta'aruf. Karena di saat itulah teman-teman perempuan bisa mempertimbangkan nih, kira-kira calon suami saya bisa nggak memenuhi nafkah, memberikan uangnya, atau menghidupi saya ketika sudah berumah tangga. Dan diskusi ini dibarengin sama mahar biasanya. Maharnya berapa, nafkahnya berapa, disepakatin tuh. Jangan ketika sudah nikah, maharnya sepakat, tapi nafkahnya malah justru nggak sepakat. Kan banyak para perempuan yang nggak mendiskusikan hal ini, kemudian dia nikah dengan suaminya, dia baru tahu suaminya ternyata gajinya nggak begitu banyak, selama ini dia punya banyak uang karena berhutang, dan ternyata kehidupan si istri ini berasa beda banget gaya hidupnya ketika dengan orang tuanya dikasih uang gitu kan, diberi penghidupan dengan banyak, dengan kecukupan lah. Tapi ketika sama suami, baru tahu setelah nikah ternyata ya gaji suaminya nggak cukup untuk menafkahi dia. Nah, ini nasihat untuk siapapun yang belum menikah ya. Ketika nikah, jangan fokus mikirin ya WO, ya catering, ya undangan, ya boleh-boleh aja. Tapi ini loh, ada hal yang lebih krusial daripada mikirin hal-hal yang sementara. Nah, ketika udah sepakat, katakanlah nafkahnya 70% dari gaji suami. Maka sisanya 30% ini adalah hak suami. Saya ulangi ya. Katakanlah nafkahnya 70% ngambil dari uang suami. Maka sisanya 30% itu adalah hak suami sepenuhnya. Dan ini saya sering katakan dan sangat-sangat saya sarankan teman-teman. 30% ini sebaiknya dipegang oleh suami, jangan oleh istri. Kenapa? Karena kalau semua yang diberikan kepada istrinya, maka suami, mohon maaf, terkesan gak ada bedanya dengan budaya budak di zaman jahiliyah. Teman-teman tahu gak? Budak di zaman jahiliyah itu, mereka gak punya kepemilikan loh. Artinya mereka punya baju, artinya mereka punya harta, artinya mereka punya makanan. Tapi semua itu adalah hak milik dari tuannya.
Nah, jangan sampai budaya ini dibawa ke rumah tangga teman-teman. Terlepas dari suami nggak punya wibawa, terlepas suami ya katanya kalau suami megang uang itu lebih berasa hero-nya, lebih berasa egonya terpenuhi. Oke lah, boleh lah. Tapi maksud saya, biarkan 30% itu teman-teman dipegang oleh suami. Kenapa? Karena barangkali dia mungkin ingin sedekah diam-diam. Karena barangkali dia mau pakai untuk keperluan pribadinya. Dia menabung, dia melakukan sesuatu yang mungkin dia nggak pengen istrinya tahu. Udah biarin aja 30% tuh milik suami. Tapi ya lagi-lagi ini menyesuaikan dengan kasus di rumah tangga ya. Ada juga kok rumah tangga yang suaminya boros, ada. Jadi nafkahnya dipegang sama istrinya, pun sisa dari gaji suami dipegang oleh istrinya. Ada yang kayak gitu. Saya udah pernah ketemu dengan karakter rumah tangga yang seperti itu teman-teman. Dan ya lagi-lagi ini kembali ke kesepakatan teman-teman dengan pasangannya. Kalau dirasa si suami itu boros dan nggak bisa megang uang, ya udah dipegang aja sama istrinya, kasih dia jatah. Oke, ini jatahmu seminggu 1 juta misalnya, ya jangan dihabiskan, karena kalau habis ya nggak bisa minta lagi, baru bisa minta minggu depan. Dan nggak apa-apa, nggak jadi masalah kalau kayak gitu, asalkan ada kesepakatan. Nah sekarang pertanyaan yang paling penting, yang sering ditanyakan juga, kalau gajinya istri, misalnya istri kerja, istri punya penghasilan, itu milik siapa mas? Apakah milik suami kah? Atau milik bersama kah? Atau milik istri? Nah jawabannya tertera dalam surat, saya buka dulu ya, surat An-Nisa ayat keempat. Di situ Allah Ta'ala menjelaskan mengenai ketentuan dari kepemilikan mahar. Nah para ulama menjelaskan bahwa di surat inilah yang menjadi dalil utama harta seorang perempuan di dalam rumah tangganya adalah milik dia sepenuhnya. Karena sama dengan hukum mahar, ketika suami memberikan mahar kepada istrinya, nah maka mahar itu sudah menjadi hak prerogatif istri. Gak boleh suami ngambil mahar tersebut. Gitu. Makanya ketika seorang istri sudah punya uang, punya gaji gitu kan, punya penghasilan sendiri, ya suami nggak boleh kotak-katik harta istri, dan itu milik istri sepenuhnya. Gitu. Sekarang ini sebagai penutup ya. Tadi sudah saya jelaskan secara runut. Pertama, harta suami itu ada haknya istri, dan haknya istri adalah nafkah yang dia berikan kepada istri dan anaknya. Itu satu. Jadi enggak sepenuhnya lagi suami ketika sudah nikah hartanya milik dia sepenuhnya, enggak. Tapi ada nafkah yang harus dia berikan. Yang kedua, besaran nafkah itu dikembalikan ke kesepakatan teman-teman. Dan sebaiknya disepakati sebelum nikah ya. Biar apa? Biar nggak terjadi ribut. Biar nggak jadi friksi atau perpecahan yang tidak memuaskan satu sama lain. Itu yang kedua. Yang ketiga, harta istri adalah milik istri. Ya, harta istri adalah milik istri, dan suami kalau mau ngambil atau minta harta istri harus dengan izin istrinya. Itu yang ketiga. Sebagai penutup, saya jelaskan begini. Teman-teman kalau lihat di Google, lihat influencer finansial dan semacamnya, itu banyak teori teman-teman terkait dengan pengaturan finansial rumah tangga. Semua teori itu teman-teman boleh telan, teman-teman boleh ambil, tapi ingat ya, dalam agama kita gak dijelaskan, atau bukan gak dijelaskan ya, tidak dirincikan mengenai siapa sih yang berhak megang uang dalam rumah tangga. Hanya saja penekanannya, selama pihak itu pintar mengatur keuangan, selama si pihak itu cerdas dalam mengelola keuangan, maka dialah yang paling berhak memegang uang dalam rumah tangga. Gak selalu perempuan itu pintar dalam mengatur keuangan, dan gak selalu laki-laki itu boros. Hanya saja memang mungkin umumnya di budaya terutama Indonesia ya, kebanyakan perempuannya ART dan bukan ART, IRT, ibu rumah tangga, dan suaminya bekerja. Maka diharapkan ya istrinya ketika di rumah
waktunya lebih luang dan dia punya kebebasan untuk fleksibel mengatur uang dalam rumah tangganya. Nah, maka ya ini kembali lagi ke kesepakatan teman-teman semua. Saya dan istri pun kesepakatannya juga kurang lebih sama. Mungkin sedikit bocoran ya. Kami punya 3 rekening. Satu rekening digunakan untuk tabungan istri. Ya, artinya tabungan istri ini didapatkan dari penghasilan dia dan uang yang saya berikan, uang jajan gitu kan, kepada dia. Nah, ini ditabung di tabungan yang pertama. Tabungan yang kedua, rekening yang kedua, itu digunakan untuk sisa dari nafkah yang masih ada di akhir bulan. Artinya, ketika nafkah sudah diberikan dan ada sisa, ya yang perlu ditabung untuk anak, untuk tabungan di masa depan, ya ditaruh di tabungan kedua. Nah, yang pertama, yang terakhir, tabungan yang pertama ini, ya ketiga ya berarti ya, itu digunakan untuk pengeluaran nafkah. Jadi, ya rekening yang terakhir ini cuman bersemayam uang untuk nafkah selama sebulan. Artinya, ya kalau misalkan istri saya bilang tolong transfer atau saya butuh uang, ya saya transfer pakai uang itu. Dan rekening kami ini, kami tahu passwordnya, kami tahu code-nya, dan kita bisa buka masing-masing. Dan ini yang kami sepakati. Gitu. Jadi sebulan pengeluarannya berapa, untuk listrik berapa, untuk tabungan berapa, ya disepakatin. Kami nggak memasang bahwa harus suaminya penuh megang atau harus istrinya penuh megang, enggak. Kami cukup fleksibel dalam pengaturan keuangan. Pun teman-teman, silakan. Kalau misalkan teman-teman merasa, oh suami lebih pintar ngatur keuangan, ya udah diatur sama suami. Pun istri kalau misalkan lebih pintar, ya diatur sama istri. Semudah itu aja agama kita. Gitu. Ya, semudah itu aja. Ya teman-teman, demikian. Ya, itu yang mungkin bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Kalau teman-teman ada yang perlu ditanya, ada yang perlu didiskusikan, silakan tinggalkan komennya di kolom komentar. Demikian kita lanjutkan ke episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.